Pemirsa, pemilu serentak tahun 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota telah ditetapkan pada 14 Februari 2024. Sedangkan untuk pilkada yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota serentak akan digelar pada November 2024. Pemilu serentak ini tentu memiliki kelebihan dan juga kekurangan tersendiri. Pengamat politik Anak Agung Gede Oke Wisnu Murti mengatakan, sebelumnya pemilu di daerah khususnya berlangsung tidak bersamaan, tergantung berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Dengan konstruksi politik serentak, suksesi akan terjadi bersamaan. Penyelenggaraan pemilu yang membutuhkan anggaran tidak kecil dapat diefisiensikan. Selain itu, kerja peserta pemilu dan masyarakat pemilih juga lebih fokus. Meskipun demikian, menuju keserentakan tersebut, banyak kepala daerah akan dijabat pelaksana tugas. Menurutnya, hal ini menjadi konsekuensi logis untuk menyetarakan jabatan kepala daerah. Kelemahan lain dari pemilu serentak ini, yaitu dari sisi penyelenggaraan cukup menguras pikiran dan tenaga, begitupun dalam pengawasan, utamanya saat pencoblosan. Sedangkan dari sisi isu politik akan lebih banyak dipengaruhi isu-isu nasional, sehingga isu lokal yang penting di daerah bisa nyaris tak terdengar. Namun konstruksi politik ini patut didukung untuk memperkuat sistem demokrasi, berjalannya proses suksesi dengan lancar, sehingga pemimpin yang terpilih baik di tingkat nasional maupun di daerah tidak hanya mendukung kekuatan politik parpol, tetapi juga mendapat legitimasi dari rakyat. Sementara, Akademisi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa Singaraja, Dewa Gede Sudika mengaku memandang bahwa perlu pemilu serentak sebagai suatu hal wajar terjadi di negara demokrasi. Tahun 2019 menjadi momentum awal diselenggarakannya pesta demokrasi di Indonesia. Dari penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya. Pemilu serentak tahun 2019 memiliki kelemahan pada keserentakannya, atau dengan kata lain dengan diselenggarakannya pemilu secara serentak tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang cukup dan berkompeten dalam penyelenggaraan pemilu, serta terganggunya kredibilitas dan integritas. Penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 melibatkan masyarakat sebagai panitia penyelenggara yang cukup banyak dan berkompeten, tetapi tidak semua penyelenggara memiliki kompetensi yang cukup dalam menyelenggarakan pemilu serentak tersebut. Winata Bali Pos melaporkan.